Halo semuanya, selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan kali ini aku sesuai dengan judul yang lumayan frontal. Kenapa kok muji anak itu akan merusak masa depan mereka? Buku ini, isi dari video ini aku ambil dari satu topik yang cukup menarik. Dari satu bacaan yang lagi aku baca, mindset. Jadi buku ini aku baru baca sekitar sepertiganya. Dan di awal tuh dia jelasin kenapa kok sebenarnya untuk anak-anak yang masih bertumbuh, let's say 1 sampai 10 tahun, Mujana tuh bisa merusak gitu. Jadi mindset ini berfokus kedua hal. Kedua mindset yaitu growth atau mindset tumbuh dan juga fixed mindset. Cuman aku nggak bakal bahas secara detail, tapi aku bahas sesuai dengan judulnya. Karena akan jadi topik yang cukup panjang kalau aku bahas detail. Karena yaitu bakal bahas satu buku ini sendiri. Jadi yang dijelasin kenapa kok muji anak itu kita bisa ngerusak mereka dalam kedepannya. Merusaknya dalam arti apa? Dalam arti kita akan merusak usaha mereka, kita akan merusak niat mereka, kita akan merusak motivasi mereka untuk melakukan sesuatu, terutama untuk menyelesaikan suatu masalah. Bisa belajar di sekolah, eh, apa ya? Mungkin masalah yang terjadi di rumah, entah memperbaiki ini dan itu, creative thinking, critical thinking dan segala macam itu akan mati, teman-teman ya. Sebenarnya bukan memujinya yang salah, tetapi cara memujinya yang salah. Jadi aku mau jelasin dulu dari pengalaman pribadiku sendiri. Aku tipikal orang yang sangat-sangat gak suka sekali untuk dipuji. Bukan menyombong atau gimana, aku benci banget. Walaupun aku tahu aku bisa, tapi aku sangat-sangat benci. Kenapa? Karena aku selalu merasa bahwa aku belum cukup baik. Secara psikologi, ini bisa dibilang buruk, teman. Apa yang aku punya gitu ya, pikiranku kenapa kok aku selalu merasa kurang. Karena pada akhirnya kita nggak akan merasa punya kepuasan. Cuman aku pernah konsultasi dan sebenarnya nggak masalah selama kita pernah untuk puas dengan beberapa hal yang udah kita lakuin. Aku sendiri udah pernah puas misalkan dengan mengerjakan tugas, dengan aku bersihkan rumah tuh suatu kepuasan tersendiri. Jadi itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Kecuali kita OCD dan nggak akan pernah cukup puas gitu lah dalam hidup gitu ya. Jadi ketika balik lagi bahas tentang memuji anak, caranya sebenarnya ada dua, terbagi menjadi dua. Aku udah catat temennya. Cara pertama yaitu kita yang biasa dilakukan orang adalah, wih pintar banget. Misalkan ada anak gitu ya, dia menyelesaikan satu masalah. Wih, pintar banget kamu, bisa nyelesain ini. Ini adalah cara memuji yang salah. Cara, kenapa aku bilang itu? Kenapa ini adalah cara yang salah? Karena dengan kita muji dia pintar, atau cerdas, atau apapun itu karena berhasil menyelesaikan suatu masalah. Let's say kita ngasih dia soal, atau dia ngerjain PR dari sekolah. Ini untuk guru-guru juga berlaku teman-teman ya. Mereka kan merasa hebat, udah pasti loh dipuji, aku pinter, aku hebat. Nah, secara saintifik ada dopamin yang namanya ada hormon namanya dopamin di otak. Ketika mendapatkan rangsangan kebahagiaan, yang dopamin ini akan muncul sama dengan kita main sosmed. Aku seharusnya udah jelasin di attention span sebelumnya. Dan dengan anak merasa ini, dia akan merasakan dopamin hit dan merasa bahwa dia mau dipuji lagi. Akhirnya gimana? Ya dia butuh untuk menyelesaikan masalah yang sama atau kurang lebih mirip untuk bisa mendapatkan pujian itu. Dalam hal ini anak batasannya sampai 10 tahun mungkin ya, sampai sebelum SMP lah gitu ya, atau SMP bisa-bisa aja gitu. Sehingga dengan dia mencari suatu masalah, mencari tantangan baru kan bagus. Di sini masalahnya. Ketika dia mendapatkan suatu tantangan yang sedikit lebih sulit dibandingkan yang udah dia selesaikan sebelumnya, dia nggak akan mau berusaha untuk menyelesaikan itu. Kenapa? Karena satu, ketika dia gagal untuk menyelesaikan masa yang sedikit lebih sulit atau lebih sulit, definisi atau deklarasi yang udah dia dapatkan bahwa dia cerdas atau pintar akan hilang. Dia akan mikir gitu. Contoh aku ya, aku nyelesain 5 tambah 5 sama dengan 10. Wah, pintar, aku diomongin pintar nih. Wah, aku seneng dong. Cobalah aku nyari lain. Tadi 5 tambah 5. Aku misalkan, coba lagi deh cari soal. 7 tambah 8. Lebih banyak nih kan. Berapa ya? Aduh, sulit nih. Gak usah deh, gak mau, males. Akhirnya gak kerja. Karena kayak gak bisa. Gak bisa gitu. Jadi, dengan akhirnya kita cuman muji anak bahwa mereka pinter. Mereka kan cari itu. Jadi akhirnya mereka sebelumnya bisa 5 tambah 5, mereka nggak akan mau berkembang karena mereka cuman mau dapetin gelar pinter itu doang. Akhirnya apa? Mereka dari 5 tambah 5 mungkin cari 4 tambah 5, 3 tambah 7, hasilnya sama-sama 10. Jadi mereka bikin batasan paling atas 10, nggak mau naik nih.
gitu. Jadi ini based on research sebenarnya, aku nggak ngomong ngada-ngada. Untuk contoh tadi memang aku bikin sendiri, tapi intisari dari apa yang aku sampaikan semua based on research gitu. Untuk kemudian cara muji yang kedua yaitu memuji anak karena mereka sudah berusaha atau bekerja keras menyelesaikan masalah yang udah dikasih gitu, entah kita ngasih atau apapun itu. Jadi wah misalkan dikasih ya kita muji, wah misalkan hasilnya benar nih sesuai dan segala macam, wih usahamu keren nih untuk bisa dapetin ini. Jangan apa ya, ini jangan kendor lah untuk berusaha gini, nanti dikasih lagi tetap semangat untuk kerjain ya gitu. Jadi cara pemilihan kata dan kalimat itu sebenarnya penting. Intinya kita memuji, tapi cara memujinya harus benar pemilihan katanya. Makanya selama aku ngajar, jadi aku udah ngajarin murid-murid juga di salah satu komunitas gitulah di gereja. Ini literally ngajar pelajaran gitu. Aku nggak akan pernah memuji mereka pinter. Sepinternya mereka paling pinter di kelas, ya udah aku biarin. Aku nganggap mereka semua sama. Ya cuman karena mindset, balik lagi ke dua mindset utama, growth dan fix. Ada anak-anak yang tanpa sadar mereka punya fix, ada yang juga punya growth gitu. Ada anak-anak yang tertantang dengan soal-soal baru, tetapi dengan ada satu juga anak yang sebenarnya dia punya fix, dia pinter tapi dia nggak pernah ngomong dia pinter, tapi dia balik ke yang udah aku jelasin di awal tadi. Dia di cara yang pertama dia kelihatannya mendapatkan pujian dari cara yang pertama, sehingga ketika aku kasih soal yang baru yang lebih sulit, dia angkat tangan. Dia literally angkat tangan, padahal dia aku berani bilang nomor 1 di kelas. Di kelasku ya, dari 6 orang. Dia literally, males kak, dan segala macam. Aku dalam hati ya jengkel, marah gitu kan. Cuman ya berusaha untuk kayak enggak terlalu marah. Dia kelas 8 SMP, umur berapa, 13, 14 mungkin. Ya otomatis marah dong ya. Ya akhirnya aku tetap minta dia untuk kerjain gitu kan. Hanya karena kamu udah nyelesain sebelumnya, kamu nyelesain yang lain malas. Ini gitu, aku juga agak lupa gitu gimana cara aku menyampaikan itu. Tapi intinya yang aku mau sampaikan di sini adalah teman-teman untuk yang nonton ini, ketika ada anak-anak di sekitar kalian, berusaha jangan puji dengan mereka pintar, mereka apalagi fisik, jangan main fisik teman-teman ya. Tapi berusaha untuk usaha. Kalau main fisik nanti baliknya akhirnya stereotip yang sekarang kita dapetin gitu ya. Ganteng bakal lebih mudah, cantik lebih mudah hidupnya dan segala macam, itu bakal jelek banget sih. Jadi itu akhirnya, dan ketika mereka yang sering dipuji karena mereka pintar atau cerdas, mereka nggak akan mau berkembang gitu. Mereka stuck di 10 doang nih jadi akhirnya apa ya, mereka ketika dihadapkan masalah mereka nggak mau ngerjain karena satu, mereka berpikir mereka akan kehilangan kecerdasan mereka. Kedua, ketika mereka mencoba untuk ngerjain dan gagal, mereka mikir bahwa mereka bodoh. Mereka akan kebalikan dari yang udah mereka dapetin, malah jadi negatif. Ketika kalian memuji anak dengan bahwa mereka sudah berusaha, ya mereka mikir bahwa ketika aku gagal, tapi sebelumnya aku bisa kok. Itu kan sebelumnya aku bisa kok. Ini kok nggak bisa, kenapa? Mereka kan berusaha lagi. Bukan karena mereka pintar, tapi karena usaha yang udah mereka lakuin. Bener atau salah, at least usaha dulu teman-teman. Bener, salah bisa dibenerin, tapi kalau udah males itu benar-benar sulit. Sulit banget. Kalau ada orang yang mau berusaha itu bisa dipegang. Makanya aku sangat-sangat suka banget ketika ngajar anak yang mau berusaha. Di segoblok-gobloknya anak itu, tapi kalau dia mau berusaha, aku akan sangat-sangat senang untuk ngajarin mereka. Tapi ketika udah males, aku udah angkat tangan. Aku udah kayak udah goblok. Udahlah nggak mau bahas temen ini, karena ini anak muridku banget. Gak goblok, dia pintar, cuman rada ngeyel dan juga ngerasa pintar. Ini yang masalah gitu ya. Sehingga ya mereka akan kehilangan itu, dan akhirnya mereka nggak akan mau berusaha. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin punya teman ataupun saudara, ponakan, orang tua, sepupu, apapun itu, ketika mereka berhadapan dengan anak-anak, kalian juga bisa bantu untuk jelasin. Kalau bingung dengan apa yang aku jelasin, beli buku ini di Shopee, di Tokped ya. Aku beli ini 88.000, padahal di sini 111.000 teman-teman ya. Jangan ya, beli ya, punya duit jangan dipakai buat judi, jangan buat judol, jangan buat rokok, vape. Beli ya. Vape ini harganya lebih murah dari vape kalau nggak salah. Vape tuh kayak 150 nggak sih? Aku nggak pernah ya guys ya, pernah coba punya teman sekali, cuman 2 kali lah, 2022 sama 2024 kemarin. Cuman ya nggak suka gitu ya. Beli teman-teman, literally beli. Kalau kalian tanya rekomendasi buku apa,
Sebenarnya nomor 1 Psychology of Money sih. Cuman ya ini penting juga. Walaupun ini lumayan tebel, sekitar nggak terlalu tebel kok, 370 ini menurutku nggak terlalu tebel, dengan teks yang lumayan oke lah, nggak terlalu kecil juga. Jadi beli, investasikan di buku teman-teman ya. Aku nggak ingat apakah aku pernah jelasin bahwa buku itu adalah investasi terbaik, tapi buku adalah investasi terbaik dibandingkan dengan saham apapun, di koin apapun. Karena ini buku penelitiannya Miss Carol S. Dweck, ini lebih dari 10 tahun dia meneliti tentang mindset dan segala macam tentang hidupnya. Ini bisa diselesaikan kalau mau niat kurang dari 24 jam. Jadi kan bisa bayangin, buku yang ditulis dengan penelitian lebih dari 20 tahun bisa jadi menggabungkan referensi-referensi lain, beli di harga 100.000 ya misalkan, kalian bisa baca kurang dari 24 jam. 20 tahun dirangkum dalam 24 jam kurang. Itu investasi yang mana? Investasi apa? Kalian ngeluarin waktu 10 jam misalkan, 12 jam. Baliknya 20 tahun bisa nggak? Ada nggak ngasih return gitu? Berapa tuh perbandingannya tuh? Nggak tahu, hitung sendiri. Gitu ya. Jadi investasi terbaik adalah buku. Jangan lupa beli buku. Aku nggak ada linknya, bebas mau beli di mana aja. Kalau bisa beli second ori, aku saranin ori, jangan bajak ya. Untuk para pembajak mati aja kalian ya.